Jurnal Dwi Mingguan, Modul 1.4 Budaya Positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Saya harapkan Bapak Ibu sekalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan semangat. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai modul 1.4 Budaya Positif. Tetapi sebelumnya kita lihat intro berikut ini. Perkenalkan, fasilitator saya adalah Ibu Maryuti, pengajar praktek Ibu Binti Julatin, dan calon guru penggerak Muhammad Zudan. Apa itu model 4F? 4F merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Gurney. 4F dapat diterjemahkan menjadi 4P. Yang pertama, facts, berupa pengalaman, hal baik apa saja, hambatan atau kesulitan, serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Feelings, perasaan yang muncul selama pembelajaran dan apa yang dirasakan saat melakukan aksi nyata. Findings, pelajaran dari hal baru yang didapatkan selama proses pembelajaran. Future, penerapan atau tindakan yang akan dilakukan setelah belajar dari peristiwa. Modul 1.4 Budaya Positif dimulai tanggal 30 Juli 2024 dengan mulai dari diri dan eksplorasi konsep secara mandiri. Pada waktu eksplorasi konsep forum diskusi, kami diajak untuk lebih memahami budaya positif dengan berdiskusi bersama teman-teman calon guru penggerak lainnya mengenai yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi yang di dalamnya ada hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi. Ketiga, restitusi. Dalam mengerjakan tugas tersebut, saya berusaha untuk semaksimal mungkin karena materi untuk modul ini sangat banyak dengan cangkupan permasalahan yang besar. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kami belajar mengenai bagaimana membangun disiplin positif dalam setiap sikap perbuatan kita, karena kita makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan terdapat aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang akan membatasi setiap perilaku kita yang merupakan kesepakatan kita sebagai anggota masyarakat dan negara. Tetapi semua itu bertujuan untuk kebaikan bagi semua. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan
beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, bahwa ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa dalam mewujudkan disiplin. Maka menurut Ki Hajar Dewantara adalah dimulai dari diri yang memiliki makna internal dan merdeka. Maksudnya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nilai kebaikan universal sendiri telah diperkenalkan di modul 1.2, yang berarti nilai kebaikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Yang kedua, teori motivasi. Di dalamnya ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dalam mempelajari makna motivasi, Ian Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi, yaitu hukuman administrasi dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini bagian mengenai identitas gagal dan identitas sukses. Untuk identitas gagal berupa hukuman, untuk identitas sukses berupa disiplin, yang di dalamnya ada bentuk konsekuensi dan restitusi. Untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Untuk konsekuensinya, sesuatu yang harus terjadi. Restitusinya, restitusi merupakan pilihan. Untuk hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Dihukum oleh penghargaan. Al-Fikon mengatakan baik penghargaan maupun hukuman ada cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi dari pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi
dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Keyakinan kelas yaitu keyakinan nilai kebaikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bangsa maupun agama. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curahan pendapat. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dean Gaussen dengan pendekatan restitusi disebut dengan 5 posisi kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, dan kamu selalu saja salah. Untuk membuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara dengan lembut. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Dan gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat gini? Untuk teman, guru posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Dan ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Untuk memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Pernyataan yang diajukan seorang pemantau, peraturan apa yang telah kamu lakukan, dan sanksi atau konsekuensi apa. Untuk manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid untuk mempertanggungjawabkan pelakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia perbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Umumnya, penghukum nada suaranya tinggi,
bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk atau menghardik. Untuk membuat mas basalah, umumnya nada suaranya memelas, halus di bahasa tubuh, merapat pada anak. Untuk teman, nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat ke murid, mata, dan senyum jenaka. Pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya juga formal. Untuk manajer, nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. 5. Posisi kontrol restitusi. Jadi ada motivasi internal, dan motivasi eksternal. Untuk motivasi, sedang motivasi eksternal yaitu identitas gagal dan identitas sukses. Perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif. Untuk motivasi intrinsik, kontrol diri. Untuk motivasi eksternal, penghukum, membuat merasa bersalah. Untuk identitas sukses, teman, pemantau, manajer. Guru berbuat untuk identitas gagal, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Untuk membuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Untuk identitas sukses, dengan perilaku kontrol teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Untuk manajer, mengajukan pertanyaan. Untuk motivasi guru berkata, untuk motivasi eksternal, identitas gagal, penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan ya. Untuk membuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Untuk identitas sukses, perilaku kontrol positif, teman, lakukan demi bapak atau ibu yang sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Untuk memantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan. Untuk kontrol diri, manajer, apa yang kita yakini, apa kamu yakini hal tersebut. Kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaikinya? Feelings atau perasaan. Setelah mempelajari modul 1.4, maka saya merasa senang. Yang kedua, semangat dan antusias, sehingga tumbuh kesadaran untuk mempelajari lebih baik lagi. Budaya positif. Findings atau pembelajaran. Saat saya mempelajari modul ini, saya sangat senang. Banyak hal yang harus saya kembangkan, dan saya menyadari banyak yang masih harus saya pelajari bersama guru hebat dalam kolaborasi yang membangun persamaan ide. Bersama-sama dengan teman-teman calon guru penggerak lain, saya
motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan hal baru. Pada modul 1.4 ini kami belajar mengenai budaya positif, diantaranya disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi yang dalamnya ada hukuman, penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Future atau penerapan, saya akan menerapkan ilmu yang saya dapatkan di modul 1.4, yaitu saya akan belajar sungguh-sungguh dan bersemangat. Yang kedua, membangun budaya positif dengan menerapkan kayak kelas. Yang ketiga, memahami kebutuhan siswa dalam menyelesaikan permasalahan. Berkolaborasi dengan semua pihak-pihak, baik dengan wali murid, teman sejawat, kepala sekolah, dan pengawas demi kemajuan sekolah dan peserta didik. Menerapkan segitiga restitusi dalam membangun hubungan dengan siswa. Selalu melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran. Akhir kata, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.